Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pangestu Faru Ardiansa dengan NIM akhir 2279. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur atau alur dalam peradilan pidana Indonesia menurut KUHP baru, disertai dengan perbedaan dengan KUHP lama. Selanjutnya, pertama-tama menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia baru ini dengan KUHP lama. Pada tema ini penting sekali karena KUHP baru bukan hanya mengganti aturan lama, tetapi juga membawa pembaruan yang cukup besar dalam cara bernegara negara untuk menangani perkara pidana, mulai dari tahap awal pemeriksaan sampai pelaksanaan putusan. Dalam sistem peradilan pidana ini penanganan perkara dapat dimulai dengan adanya pengaduan. Nah, selanjutnya dalam KUHP baru ini, alur tersebut tetap melalui tahapan utama, yaitu penanganan perkara pidana, tetapi dengan beberapa pembaruan penting seperti penguatan perlindungan hak, perluasan kontrol yudisial, pemanfaatan teknologi, keadilan restoratif di semua tahap, dan mekanisme baru. Seperti plea bergain serta Defendant Prosecution Agreement. Selanjutnya yaitu kalau kita bicara tentang sistem peradilan pidana, sebenarnya yang dibahas adalah satu rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari ketika ada laporan atau pengaduan. Nah, secara sederhana, bagan yang dapat saya tampilkan yaitu yang pertama laporan atau pengaduan, selanjutnya penyelidikan, terus selanjutnya lagi ada penyidikan, upaya paksa bila perlu, keadilan restoratif, atau bisa sejak penyidikan, berkas perkara ke penuntut umum, selanjutnya penuntutan, dan berikutnya lagi ada plea bargain atau DPA untuk korporasi, pelimpahan ke pengadilan, persidangan, putusan hakim, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Alur ini mencerminkan tahap-tahap inti dalam KUHP baru, dengan pembaruan bahwa keadilan restoratif dapat dilakukan sejak penyidikan dan juga pada tahap penuntutan. Persidangan sesuai pos adjudikasi. Selanjutnya penjelasan mengenai penyidikan yaitu untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Bila berkas dinyatakan lengkap oleh pengadilan, maka perkara dilimpahkan ke jaksa untuk penuntutan, lalu diperiksa di pengadilan. Selanjutnya diputus oleh hakim dan setelah dijalankan putusannya jadi. Sistem bekerja secara berantai dan setiap tahap punya fungsi yang berbeda tapi saling terhubung. Selanjutnya, tahapan dalam KUHP baru ini, tahapan yang pertama yaitu laporan penyidikan dan penyidikan.
Tahap awal dimulai dari laporan atau pengaduan. Setelah itu dilakukan penyidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti. Dalam KUHP baru, penanganan ini diperkuat dengan mekanisme kontrol yang lebih terhadap tindakan aparat, termasuk penjelasan jenis upaya paksa menjadi 9, dengan tambahan seperti penetapan, penyadapan, pemblokiran, dan keluar wilayah Indonesia. Yang selanjutnya tahap kedua, yaitu keadilan restoratif. Salah satu pembaruan paling menonjol adalah keadilan restoratif yang dapat diterapkan di semua tahapan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, bahkan sampai tahap pelaksanaan pidana. Pada tahap penyidikan dan penuntutan, penghentian perkara berbasis restoratif harus memperoleh penetapan pengadilan, sehingga ada kontrol yudisial dan pencatatan yang lebih tertib. Di tahap penyidikan inilah mulai mencari yang mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta mengarah pada penetapan tersangka. Dalam KUHP baru, tindakan penyidikan harus tetap berdasarkan hukum dan dapat diuji secara yudisial supaya kewenangan aparat tidak berjalan sewenang-wenang. Nah, poin pentingnya pada tahap awal ini bukan hanya soal mencari siapa pelakunya, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum sejak awal sudah sesuai dengan prinsip negara hukum. Jadi sejak awal pun hak-hak orang yang diperiksa harus diperhatikan. Inilah salah satu ciri pembaruan KUHP baru yang lebih menekankan keseimbangan antara penegak hukum dan perlindungan hak warga negara. Nah, selanjutnya ada tahapan penuntutan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara masuk ke penuntutan. Dalam KUHP baru, ada mekanisme baru yaitu pengakuan bersalah atau plea bargaining dan perjanjian penundaan penuntutan atau deferred prosecution agreement atau DPA. Bargain memberi ruang bagi terdakwa mengakui kesalahan dengan syarat tertentu. Sedangkan DPA ditunjukkan bagi korporasi dan juga memerlukan persetujuan pengadilan. Yang selanjutnya tahap persidangan. Setelah penuntutan, perkara dilimpahkan ke pengadilan. KUHP baru mengakui perkembangan teknologi dengan sidang daring dan alat bukti elektronik. Selain itu, pola pemeriksaan saksi juga disebut mengalami pergeseran. Dan dalam persidangan dikenal arah baru seperti opening statement dan closing statement. Nah, dalam persidangan ini sangat menekankan pentingnya hukum yang berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ini dalam proses putusan, dalam tahapan keadilan restoratif justice, yang ini. Nah, salah satu pembaruan yang paling menonjol dalam KUHP baru adalah keadilan restoratif. Mekanisme ini tidak lagi ditempatkan sebagai hal pinggiran, tetapi justru diakui secara
tegas dalam undang-undang. Menurut Mahkamah Agung, restoratif justice dalam KUHP baru dapat dilakukan di semua tahapan perkara, dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, bahkan sampai tahapan pelaksanaan pidana. Jadi penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir dengan penghukuman, tetapi juga bisa diarahkan pada pemulihan keadaan dan hubungan para pihak. Nah, yang menarik dalam KUHP baru ini, jika restoratif justice dilakukan pada tahap penyidikan atau penuntutan, penyelesaiannya harus mendapat penetapan pengadilan dahulu. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada ruang damai, negara tetap menjaga kontrol yudisial. Jadi bukan hanya sekedar damai di tingkat aparat, tapi juga pada pengawasan resmi dari pengadilan, agar penyelesaiannya sah dan punya kepastian hukum. Nah, selanjutnya dalam putusan hakim ini, setelah pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam KUHP baru, bentuk putusan menjadi lebih beragam. Mahkamah Agung menyebut adanya putusan baru seperti putusan permanfaatan hakim dan putusan mengenai tindakan. Ini menunjukkan bahwa sistem pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai secara proporsional kondisi pelaku dan kebutuhan keadilan dalam perkara tersebut. Pemaafan hakim sendiri bukan berarti pelaku dianggap tidak bersalah dalam penjelasan Mahkamah Agung. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, tetapi hakim bisa memutuskan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan tertentu dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Namun penerapannya tidak tanpa batas. Nah, karena ada jenis tindak pidana tertentu yang dikecualikan. Ini memperlihatkan bahwa KUHP baru ini memberikan ruang kebijaksanaan, tetapi tetap ada pagar yang jelas. Nah, selanjutnya ini ada upaya hukum. Upaya hukum dan pra-peradilan. Dalam KUHP baru, objek pra-peradilan diperluas. Jika ada KUHP lama, pra-peradilan terutama menyangkut sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Maka KUHP baru memperluas kontrol itu terhadap tindakan seperti upaya paksa, pemblokiran, penyadapan, dan larangan berpergian bagi tersangka. Nah, upaya hukum tersendiri yaitu dalam penyelidikan, aparat bisa melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Di KUHP baru, pengaturan upaya paksa ini dibuat lebih komprehensif, bahkan diperluas mencakup tindakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu penyadapan, pemblokiran, dan larangan bepergian bagi tersangka ke luar negeri, yang pada artinya negara memberi kewenangan yang cukup besar kepada aparat, tetapi pada saat yang sama juga memberi kontrol yang lebih kuat agar kewenangan itu tidak disalahgunakan. Nah, kontrol itu penting karena dalam hukum acara pidana, tindakan yang menyentuh kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan sembarangan. KUHP baru memperkuat
peran pengadilan melalui pra-peradilan. Nah, sehingga keabsahan upaya paksa bisa diuji di depan hakim. Ini berbeda dengan kesan lama di KUHP yang lama, yaitu yang sering dianggap terlalu memberi ruang besar kepada aparat penyidik tanpa pengawasan yang cukup kuat. Selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan yaitu setelah pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam KUHP baru, bentuk putusan menjadi lebih beragam. Nah, selanjutnya dalam KUHP baru yaitu arah pembaruan ini selaras dengan semangat perlindungan korban, kelompok rentan, dan pembaruan pemidanaan yang lebih modern serta berkeadilan. Nah, ini ada perbedaan KUHP baru dan KUHP lama. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, arah kebijakan. Ketiga, restoratif. Keempat, teknologi. Yang pertama-tama, dasar hukum tersendiri. KUHP lama adalah UU nomor 8 tahun 1981, sedangkan KUHP baru ini adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2005. Yang berikutnya, arah kebijakan. KUHP baru menekankan modernisasi, perlindungan hak asasi, dan penyesuaian teknologi. Dan yang selanjutnya ada keadilan restoratif. Di KUHP baru, restoratif justice berlaku di semua tahapan. Di KUHP lama belum diatur sejelas dan seluas itu. Dan yang keempat ini ada teknologi. KUHP baru mengakui sidang daring dan alat bukti elektronik. KUHP lama tidak memuat pengaturan secara elektronik ini. Nah, yang selanjutnya kalau dibandingkan dengan KUHP lama, yaitu secara substansi KUHP baru memperluas objek pra-peradilan, mengakui bukti elektronik, membuka ruang sidang daring, ini memperkenalkan plea bargain tadi, dan menghadirkan jenis putusan baru seperti pemaafan hakim. Sementara itu, KUHP lama lebih terbatas dalam hal-hal tersebut. Jadi perbedaannya bukan hanya pada teknis prosedur, tetapi juga pada cara pandang terhadap keadilan pidana. Dari yang cenderung formalistik menjadi lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme baru di penuntutan. KUHP baru mengenal plea bargain dan DPA tadi. KUHP lama tidak mengaturnya. Yang selanjutnya upaya paksa dan pra-peradilan. KUHP baru memperluas jenis upaya paksa dan objek pra-peradilan. KUHP lebih terbatas pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian, dan rehabilitasi. Yang berikutnya bentuk putusan. KUHP baru mengenal putusan pemaafan hakim dan putusan tindakan. KUHP lama tidak menampilkan pengaturan ini sebagai corak utama. Nah, berikutnya ada contoh kasus supaya lebih mudah dipahami. Yaitu misalnya ada perkara pencurian ringan di lingkungan kos. Seorang penghuni kos mengambil barang milik temannya karena alasan terdesak kebutuhan. Lalu korban membuat laporan. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Dari hasil pemeriksaan, ternyata barang sudah dikembalikan dan pelaku menyesal. Kemudian pelaku bersedia meminta maaf serta mengganti kerugian. Dalam situasi seperti ini, KUHP baru memberi ruang untuk keadilan restoratif sejak tahap awal, dan jika syaratnya terpenuhi, penyelesaiannya dapat dimintakan penetapan pengadilan agar penghentian perkara memiliki kepastian hukum. Contoh ini menunjukkan perbedaan pendekatan yang penting. Dalam KUHP lama, perkara seperti ini cenderung lebih cepat mengarah ke proses formal yang selanjutnya sampai pengadilan. Sedangkan dalam KUHP baru, bila memang masih mungkin dipulihkan, negara membuka jalan penyelesaian yang lebih cepat, lebih hemat sumber daya, dan lebih berorientasi pada pemulihan korban. Tetapi perdamaian tidak tercapai, maka perkara tidak bisa dilanjutkan ke penuntutan dan persidangan. Jadi restoratif justice bukan berarti menghapus proses pidana, melainkan memberi alternatif penyelesaian yang sah. Nah, selanjutnya penutup. Kesimpulannya, alur perkara pidana menurut KUHP baru tetap bergerak dari laporan sampai pelaksanaan putusan, tetapi mekanisme menjadi lebih modern, lebih terbuka pada penyelesaian restoratif, lebih kuat dalam perlindungan hak-hak pihak berperkara, dan lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mengubah prosedur, tetapi juga mengubah cara negara memandang keadilan pidana. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat dari konsep dasar hingga praktik di pengadilan. Hukum pidana mengatur proses yang jelas untuk menangani pelanggaran, memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar norma sosial mendapat respon yang adil dan terukur. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.